Halo guys, nah sekarang kita balik lagi nih. Kita mau bahas tentang makin kesini teknologi pembayaran kan makin banyak lah ya. Terus kita juga mau nggak mau nih bakal menghadapi banyak transaksi yang ya beda bank gitu kan, atau beda provider gitu. Nah nggak masalah sebenarnya sih kalau kita mau transaksi beda bank, beda provider, atau mungkin dari bank ke yang non bank kayak gitu kan. Selama sistemnya mendukung, ya nggak apa-apa, transaksi kan bisa-bisa aja, kan dia juga emang jasanya melayani pembayaran gitu. Tapi sebagai nasabah atau pengguna yang bijak, kita sebaiknya memahami nih resiko yang bakal ditimbulkan, ya atau setidaknya resiko terburuk lah yang jangan sampai kita alami dalam bertransaksi beda provider atau beda bank kayak gitu ya, atau metode pembayaran lain. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Oke, langsung kita bahas ya resikonya. Nah, yang pertama, kalau kita transfer beda bank atau beda provider jasa pembayaran ya, kita mau nggak mau pasti bakal dikenakan ya biaya admin ya. Nah sebenarnya mungkin bukan resiko yang tinggi gitu ya bagi sebagian besar yang lain gitu ya. Cuman kalau di sisi aku, kalau keseringan juga lama-lama ya resiko lah ya, boncos juga kayak gitu. Nah sebenarnya ada juga sih provider yang memang menggratiskan gitu ya biaya admin, atau emang jadi lebih kecil gitu. Tapi ya itu pinter-pinter kalian aja sih. Tapi kalau di sisi aku mungkin, atau di sisi sebagian orang yang lain mungkin ya udahlah mau nggak mau gitu ya. Tapi ada lagi risiko yang harus kita pertimbangkan, yaitu risiko yang kedua. Nah yang kedua itu sistem yang digunakan untuk beda bank ya pasti sistemnya juga nggak 100% sama dong. Juga kita harus mempertimbangkan kalau bukan non bank gitu, kayak misalnya e-wallet gitu kan, yang ada pay-nya lah belakangnya. Nah itu kan kebanyakan juga beda sistemnya ya. Jadi kalau misalnya sistem ini kita analogikan sebagai alat komunikasi gitu, atau bahasa gitu ya. Nah bahasa A sama bahasa B nggak 100% sama, tapi harus berkomunikasi. Mau nggak mau ya kita juga kadang-kadang menemukan beberapa miskomunikasi kayak gitu kan. Kayak contohnya kalau kita pakai bahasa uh, Jawa dan Sunda misalnya, ada term yang sama tapi artinya beda ya, kayak gitu sih. Nah itu juga bisa jadi kadang fatal ya. Nah hal yang sama juga terjadi gitu di sistem pembayaran, karena sistemnya beda, di prosesnya juga bisa jadi beda. Nah kegagalannya juga, kegagalan transaksinya ada resiko yang cukup perlu dipertimbangkan. Nah itu pun kalau kita misalnya bertransaksi dari bank A pakai alatnya bank A, misalnya pakai mobile banking yang bank A juga sih mau nggak mau ya. Nah terus kita mentransfer ke bank B misalnya, itu contohnya. Nah itu resiko gagal transaksi juga ada ya. Nah bahkan kalau sama provider aja bisa gagal transaksi kan, apalagi kalau beda provider gitu. Nggak cuma dari sistemnya dia, tapi nggak cuma dari sistem bank pengirim, bisa jadi sistem bank penerima juga punya kesalahan gitu, jadi dua gitu kan. Nah itu yang aku maksud kenapa udah mah beda bahasa bisa salah, bisa gagal gitu ya. Juga masing-masing sistem siapa tahu juga lagi bermasalah kayak gitu. Nah dari situ juga kita perlu tahu nih, ini ada yang kelewat sih. Kalau misalnya satu sistem aja salah, tadi kan beda bahasa tuh bisa bikin resiko gagal ya. Terus satu sistem lagi bermasalah, gagal juga. Terus dua-duanya nih sistemnya bermasalah gitu ya, apalagi kayak gitulah, biar lebih jelas. Nah nextnya juga kalau misalnya kita bertransaksi dari bank A tapi pakai tools bank B gitu ya, transfer ke bank C. Wah ini 3 macam gitu kan. Contohnya kalau kita mau transfer ke dari bank A, pakai contohnya nih, karena nggak ada m-banking misalnya, mau nggak mau harus pakai ATM. Nah kita pakai mesin ATM bank B gitu ya. Nah jangankan ke bank C gitu, kalau kita ke transfer ke bank A yang sama nasabahnya tapi beda mesinnya, itu aja resiko buat salah satunya tertelannya kartu ATM tuh tinggi juga gitu. Karena aku juga cukup
sering menemukan kalau beda bank itu ya ketelan gitu, dan aku nggak mau lagi sih kejadian gitu, jadi aku prefer buat nggak deh gitu, karena ribet ngurusnya kayak gitu. Apalagi kalau transfernya beda bank, maksudnya beda jasa pembayar, metode pembayaran. Udah kayak gitu pakai mesin ATM atau tools yang bukan ya dia bukan diantaranya gitu kan. Ya intinya itu, jadi bisa ada kemungkinan teknis lain gitu, nggak cuma dari transaksional tapi dari sisi teknisnya juga ada kegagalan. Nah terus yang keempat nih, ini resiko yang jangan sampai kalian alamin gitu ya, cukup aku aja gitu yang ngalamin. Nah jadi kalau yang keempat ini sebenarnya kalau ada salah transfer beda bank itu bakal ribet banget. Nah karena ya kalau misalnya kita atau orang lain deh, itu si A salah transfer sama bank aja itu prosesnya lama dong, harus diakses dulu, dicek dulu bener enggak gitu kan, bisa jadi penipuan atau gimana ya. Terus dia baru nyampein lagi ke nasabahnya kayak gitu kan, apalagi kalau beda bank. Nah beda bank berarti yang nanti ngecekin akan ada dua belah pihak. Udah kayak gitu ntar nunggu konfirmasi bank A, terus bank A nih nggak konfirmasi, berarti kan maksudnya dia konfirmasi ditolak gitu ya, itu kan udah ribet ya. Nah padahal kita udah benar gitu, ini udah diterima nih sama bank A, nah dia lanjutin nih ke bank B, nah bank B nya konfirmasi lagi, terus misalnya bank A nya udah bagus, bank B nya lambat misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya satu bank atau satu provider, ya itu harusnya sih lebih cepet ya dibandingin yang kayak tadi kasusnya kayak gitu. At least nggak ada komunikasi antar gitu loh, jadi kayak langsung aja gitu di satu instansi, dan mereka pun kalau punya otoritas yang sama gitu di bank yang sama, kewenangannya sama, peraturannya sama. Sedangkan kalau peraturannya beda, ribet lagi lah intinya. Nah jadi sebenarnya nggak masalah kan ya, kayak yang aku bilang dari awal, buat transaksi di beda provider, tapi tolong dipertimbangkan lagi ya, karena beberapa provider, jangankan non bank ya, e-wallet juga gitu, kalau misalnya ada transaksi yang misalnya gagal, itu bakal lebih ribet di prosesnya dibandingkan di pakai wallet yang sama kayak gitu. Jadi lebih bijak lagi dalam bertransaksi. Kalau kalian punya saran untuk dibahas, boleh di komen juga ya. Terus kalau misalnya merasa bermanfaat, tolong di like, comment, and share biar banyak lagi yang lebih dapat manfaatnya, juga lebih bijak dalam bertransaksi. See you, sampai jumpa.